Halo para wibu konnichiwa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Saito Still in the house. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang rilis pada tahun 2018 berjudul Night and Magic. Anime bergenre isekai ini akan menceritakan seorang otaku yang bereinkarnasi ke dunia lain yang penuh dengan robot-robot. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan meminta dengan sangat lantang pada kalian semua yang menonton untuk like, komen, dan subscribe agar channel saya ini mencapai 50 subscriber pertamanya. Ingat, satu subscribe akan mengurangi satu pengangguran di Indonesia seperti saya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang handsfree, kencangkan celana dalam kalian, selamat menonton dan... Bisa berfokus pada seorang pemuda bernama Kurata, di mana dia adalah seorang programmer yang cukup hebat dan sangat ahli dalam menciptakan sebuah program. Kurata sendiri merupakan seorang otaku yang hobi mengoleksi action figure dari robot Gundam. Suatu hari saat dalam perjalanan pulang, Kurata harus tertabrak oleh sebuah mobil dan wafat di usia muda. Namun ternyata dirinya hidup kembali dalam tubuh anak kecil bernama Ernesty di isekai. Ernesty no seicou mo kigakari na koto yo no. Eru wa taskani hoka no kodomo tachi ni kurabereba kogara desu ga. Kemudian Kurata dibuat terpesona melihat robot macam Gundam digunakan sebagai alat tempur di sana. Robot toh? Di mana robot tersebut dinamakan Silhouette Knight dan pengendaranya sendiri disebut Naito Runner. Kemudian dari sinilah kehidupan baru Kurata dimulai sebagai Ernesty di dunia itu. Suatu hari Ernesty mulai mempelajari ilmu sihir melalui buku yang dibacanya. Nampaknya di dunia ini ilmu sihir memiliki konsep yang hampir mirip dengan sebuah program pada komputer. Mengingat dirinya adalah seorang programmer handal sebelumnya, ia dapat dengan mudah mempelajari ilmu sihir tersebut. Di pagi hari saat sedang melatih sihirnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan kakak beradik bernama Archie dan Adi di atas atap, dan mereka mulai menjadi sahabat pertama Ernesty di dunia itu. Setelah setengah tahun, Ernesty mulai belajar di Akademi Kerajaan Laihala untuk menjadi seorang Naito Runner saat tumbuh dewasa nanti, di mana dirinya di sini sangat antusias atas keinginannya itu. Suatu ketika saat berada di pusat kota bersama sahabatnya, Ernesty bertemu seorang dwarf bernama Batson yang sedang dibully oleh beberapa siswa akademinya. Kemudian ia dengan sihirnya membantu Batson dari bulian di sana. Lalu di tempat Batson, Ernesty meminta ayah si Batson untuk memodifikasi tongkat sihirnya agar bisa digunakan lebih baik lagi. Suatu hari saat ujian kelas sihir diselenggarakan, Ernesty menunjukkan kemampuan sihirnya dengan tongkat yang sudah dimodifikasi oleh ayah Batson.
Sontak saja, semua guru yang melihat kemampuan Ernesti dibuat kaget, di mana ia dapat menggunakan sihir tingkat menengah dengan sangat baik. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Ernesti dinaikkan ke tingkat menengah di akademi. 3 tahun telah berlalu. Ernesti dan beberapa siswa dari akademi mulai berangkat menuju ke dalam hutan yang dipenuhi iblis tingkat rendah. Di sana mereka akan melakukan kegiatan pelatihan rutin bagi siswa tingkat menengah. Namun di sini tanpa diduga, kegiatan pelatihan menjadi sangat kacau akibat kemunculan iblis kelas tinggi bernama Bahamut yang tiba-tiba menyerang di dalam hutan. Kemudian beberapa siswa senior di sana mencoba mengulur waktu agar para siswa yang lain bisa dievakuasi dari dalam hutan. Lalu Ernesti memutuskan untuk kembali ke sana saat melihat seniornya yang bernama Di kabur dari pertempuran melawan Bahamut. Ernesti lalu mengambil alih Silvetonite milik seniornya tersebut. Namun karena tubuhnya yang pendek, lalu ia memutuskan memodifikasi alat sihirnya untuk digunakan sebagai pengendali Silvetonite tersebut. Setelah berhasil memodifikasi Silvetonite-nya, ia langsung menuju tempat pertempuran dalam rangka membantu para seniornya. Akhirnya dengan susah payah, dirinya mampu mengalahkan si Bahamut dan menyelamatkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Ernesti diundang ke istana kerajaan oleh sang raja. Di sini dia diberikan sebuah permintaan atas jasanya oleh sang raja. Namun bukannya meminta harta tahta wanita, dia malah meminta pada raja tentang sebuah metode pembuatan ether reactor yang menjadi sumber tenaga pada Silvetonite. Walaupun sempat ditentang oleh para bawahan sang raja, akhirnya permintaan Ernesti tersebut dikabulkan. Namun dengan sebuah syarat, ia harus membuat Silvetonite yang mampu mengesankan sang raja. Dengan bantuan teman-teman dan mentornya di akademi, kemudian ia mengembangkan beberapa Silvetonite di sana, mulai dari mengembangkan Silvetonite yang dimiliki kerajaan sampai membuat Silvetonite sendiri yang baru bernama Seldog.
ここに参上いたしました。